Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya yang lihat video ini, berhubung banyak sekali yang meminta untuk saya mengajarkan bagaimana cara membuat martabak dengan baik dan benar. Ada juga sebagian yang bertanya, Bang, gimana sih bikin martabak itu biar bisa pori-porinya biar bisa bagus gitu kan? Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan barang-barangnya, bahan-bahannya. Ini seperti ada tepung saya gunakan ini tepungnya segitiga biru, tepung segitiga biru. Terus untuk toppingnya ini saya pakai Oreo, coklatnya coklat gadungan ini teman. Ya Allah, begini amat ya. 1000-an. Sini bahan-bahannya yang sudah saya pakai. Ini cebok-ceboknya. Kalau pakai cebok kayak ini, utamakan ceboknya yang bersih ya, yang baru. Jangan bekas dari kamar mandi. Dah bang, gimana sih nih? Vanila, vanili. Ada juga soda sama baking powder. Nah, untuk takarannya nanti kalian bisa lihat sendiri, suka hati kita ya, mau bikin seberapa banyak. Misalnya saya bikin ini main kira-kira aja ya, nggak usah pakai kilo-kiloan. Nah, oke. Ini kira-kira saya bikinnya sebanyak ini sambil ukuran loyangnya sebesar ini. Nah, ini ukuran loyang kecil. Ini menggunakannya pakai manual. Dah bang. Nah, bentuknya seperti ini. Ini masih kurang air, tambah lagi airnya. Untuk loyangnya kalian bisa menggunakan loyang besi seperti ini, atau bisa pakai teflon biasa, teflon yang biasanya untuk pokoknya teflon lah ya. Kalau untuk besi ini, untuk cara pemanasannya agak lama, soalnya kan besi panasnya lama. Kalau teflon sebentar aja udah bisa langsung jadi. Aduk terus sampai mulai cair, encer. Nah, ini sudah pas ini. Nah, setelah itu masukkan 1 butir telur, kantong sampah. Nah, setelah itu kita masukkan soda. Nah, untuk soda saya memakai soda biasa ya. Soda biasa untuk ukuran setengah cebok ini gunakan sedikit saja. Nah, 2 kali 1 2. Jadi tinggal ngitung ya. Kalau separuh ini 2, kalau sampai full 4 sendok seperti ini ya. Dikit saja. Nah, setelah itu baking powder 1 kali aja. Berhubung cuma bikinnya separuh. Kalau sampai full penuh buat 2. Oke, terus vanilinya kita kira-kira. Biasanya ada vanili bubuk yang langsung pakai, yang sasetan itu 1 saset ya, kalau cuma separuh seperti ini. Nih segini ya. Kira-kira aja lah. Kasih gula untuk ukuran penuh. Kira-kira sekitar 7 sampai 8 sendok. Ini separuh sekitar 4 atau 5 sendok aja. 1. Ini untuk pemanis sesuai selera ya. Kalau sekiranya suka manis, tambahkan lagi. Sambil menunggu adonannya sampai ngembang, kita panaskan loyangnya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk pemanasan loyangnya, ini tadi sudah saya panaskan sebelum saya bikin ya. Kalau bisa, pemanasan loyang itu ada banyak sekali caranya. Kalau loyang besi ini seperti ini, pemanasannya sebelum kita bikin itu diharuskan untuk memanaskan secara panasnya itu sampai mengeluarkan uap, betul-betul panas dia, setara dengan panas api. Nah, setelah itu baru kita diamkan, kita matikan kompornya, kita diamkan sampai dia mulai menyejuk lagi ya, mulai sejuk lagi di loyangnya. Tujuannya biar stabil nanti pas kita bikin. Nah, kalau sekiranya sudah mulai sejuk, baru kita panaskan lagi loyangnya. Panaskan, jangan terlalu panas. Nah, oke teman-teman. Untuk adonannya kurang lebih
cairnya seperti ini ya. Ini saya nggak main takar-takaran berapa mili airnya, berapa tepungnya, nggak. Pokoknya kira-kira cairnya seperti ini sudah. Dia kalau terlalu kental ini nggak terlalu lancar jatuhnya adonannya, agak lambat. Ini sudah pas ini. Nah, cara mengetahui loyang ini sudah betul-betul pas untuk dituangkan adonan atau belum seperti ini ya. Kita coba sedikit saja. Kita teteskan. Nah, ini adalah cara mengetahui apakah loyang ini sudah bisa digunakan untuk menuang adonan atau belum ya. Dia kalau sudah pas panasnya, ini nanti akan keluar pori-pori seperti pada umumnya. Oke teman-teman, ini bisa dilihat ya. Ini tanda bahwa loyang ini sudah layak untuk dituangkan adonan. Ini, nah kelihatan nggak pori-porinya? Lebih dekat lagi. Tuh kan, sudah. Nah, ini juga sudah mulai kelihatan bagus bawahnya. Kalau dia nggak siap untuk dituangkan ke loyangnya, ini akan banyak sekali mengeluarkan garis-garis seperti ini. Ini nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma ini contoh sedikit kegagalan aja. Nah, ini cara menakar apakah sudah pas atau belum. Seberapa takarannya, nggak usah pakai apa namanya, biasanya kan harus pakai gelas atau pakai apa takarannya. Kalau nggak bisa pakai gitu, terlalu ribet ya. Kita kira-kira aja. Nah, ini tuang di tengah-tengah. Nah, sekiranya hampir kena ke pinggiran loyang, stop. Tunggu dia merata. Nah, baru kita adunkan. Nah, seperti ini. Memenuhi pinggiran loyang. Nah, baru kita tambahkan sedikit saja kalau sekiranya kurang. Nah, permainan apinya ini juga ada caranya ya. Api yang pertama ini agak diperbesarkan apinya. Coba lihat apinya. Nah, apinya agak besar ya. Nah, setelah apinya agak besar, ini otomatis pinggir ini akan keluar pori-pori seperti ini. Keluar pori-pori. Nah, jika sudah sekitar 1 atau 2 cm pori-pori ini geser ke tengah gitu ya. Pori-pori ini sudah mulai menggeser ke tengah sekitar 2 cm-an. Nah, itu tandanya kita suruh mengecilkan apinya. Kecil, jangan terlalu kecil, agak kecilkan sedikit saja. Pori-porinya ini menengahnya sudah dari pinggir ini ke tengah, kira-kira sudah ada yang 2 cm. Nah, ini waktunya kita mengecilkan apinya. Yang pertama tadi sebesar ini kita kecilkan sedikit saja. Nah, ini terlalu kecil. Nah, tujuannya agar tidak mudah gosong. Nah, untuk memberikan gula, ini tanda-tanda kalau pori-pori yang bagian tengah ini sudah ada yang meletus 1 atau 2 atau 3 seperti ini ya. Ini tandanya sudah harus dikasihkan gula. Diberikan gula ini tujuannya bukan untuk menambahkan rasa manis, bukan ya. Ini cuma sekedar mempercepat matangnya si martabak ini ya. Nah, jadi ini nggak mempengaruhi untuk rasa manis atau enggaknya ya. Cuman untuk mempercepat matangnya. Nah, setelah itu jangan lupa ditutup. Nah, ingat teman-teman ya, kalau sudah ditutup seperti ini apinya agak dikecilkan lagi, lebih kecil lagi. Karena panas loyang ini sudah masih tersisa di panas api ini sudah masih otomatis akan tersisa di loyang. Kalau terlalu besar bisa gosong ya. Untuk nutupnya juga seperti ini. Untuk nutupnya nggak boleh tertutup semua ya, harus dikasih rongga-rongga udara agar bisa masuk atau keluar gitu ya. Karena kalau tertutup semua bisa-bisa pori-porinya ketutup juga, nggak bisa lembut jadinya. Oke, jika sudah memasuki pori-porinya sudah mulai keluar semua, ini tandanya sudah siap diambil dari loyangnya. Coba di sini. Nah, ini ya, bisa dilihat ya. Nah, ini pori-porinya sudah mulai terbuka semua. Tandanya ini sudah matang. Pinggirnya ini, salah satu pinggirnya sudah ada yang berwarna coklat, ini bisa diperhatikan. Berwarna coklat. Atau di sini sudah tidak ada lagi yang masih berair. Biasanya kan pori-porinya belum terbuka, masih berair. Ini sudah kering semua. Ini sudah bisa diambil. Oke. Karena ini bukan kompor untuk bikin martabak, jadi licin ya. Agak susah ngambilnya.
langsung dimasukkan biar mudah ngambilnya. Nah, bisa teman-teman lihat semuanya ya. Nah, ini belakangnya kuning bagus. Pakai Simas ya, bukan Blue Band. Sebenarnya kalau pengen lebih enak pakai Blue Band karena rasanya lebih terasa enaknya, aromanya juga enak. Tapi nggak apa-apa. Oke, ini saya toppingnya, saya bikin toppingnya pakai Oreo ya. Terserah kalian takarannya seberapa, sesuai selera. Kita potong, masukkan. Nah, jangan lupa kalau toppingnya sudah dimasukkan, kasih susu. Tapi susu ini tergantung juga ya, tergantung selera. Tapi kalau kebanyakan memang harus dikasih susu. Ini saya pakai susunya susu beruang. Nah, cara penekukannya, nah seperti ini. Semua orang juga bisa ya menekuknya. Oke teman-teman semuanya, bisa dilihat ya. Ini, lihat pori-porinya. Pori-porinya akan terbuka seperti ini. Bagus. Nah, ini juga pas. Nah, potong sesuai selera kita. Rasa Oreo. Oke teman-teman, Oreo, satunya lagi coklat. Pori-porinya bisa dilihat. Mantap. Remember that I told you I found my way back home.